kelas A dan B habis video meeting, rekamannya nggak kelihatan. Alhamdulillah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, di kesempatan hari ini Pak Zainul akan menyampaikan materi tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ya, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana yang sudah kalian lihat ya, judul untuk pertemuan kali ini yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Kok cita-cita kok menjadi anak yang soleh, Pak? Bukannya itu sesuatu yang ya sudah biasa. Artinya begini, cita-cita itu kan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang harus kita capai, sesuatu yang kita inginkan mungkin sejak lama, sejak dulu masih TK. Anak-anak kalau ditanya, besok jadi apa, Dek? Jadi dokter, ya. Besok jadi apa, Dek? Jadi bu guru. Nah, besok jadi apa, Dek? Jadi tentara, kan begitu ya. Kalau anak-anak punya adik kecil, kalau ditanya kan seperti itu jawabnya, pelat-pelat dikit kan gitu ya. Itu adalah sesuatu pemikiran yang di bawah sadar yang kelak dia akan cita-citakan di kemudian hari. Maka ketika seorang anak ditanya, Dek besok jadi apa? Jadi dokter. Maka kesehariannya, kehidupannya, apa yang dia lakukan, dia akan selalu terbayang, oh besok dokter itu begini, oh besok itu jadi pak guru itu begini, oh besok itu jadi tentara itu begini. Akan dia terbayang di dalam alam bawah sadarnya, dia akan menuju ke arah sana. Demikian juga kita anak-anak yang hari ini mengikuti pelajaran ini, Pak kok cita-citanya kok anak yang soleh Pak ya? Iya, cita-cita menjadi anak yang soleh ini adalah cita-cita yang paling tinggi ya anak. Oh berarti kita tidak boleh jadi polisi, tidak boleh jadi dokter atau tidak boleh jadi pilot, pengusaha dan lain sebagainya. Bukan melarang untuk jadi itu semuanya. Cuman cita-cita anak yang soleh ini adalah cita-cita yang tertinggi yang harus mendasari semua cita-cita akademis kalian. Cita-cita akademis itu cita-cita yang ada hubungannya dengan keahlian. Ya. Sementara cita-cita menjadi anak yang soleh ini berhubungan dengan hati, berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan agama kita. Oke anak-anak, jadi bagaimana hubungannya? Boleh kita menjadi tentara, tapi jadilah tentara yang soleh. Jadi Pak Guru yang soleh, jadi pengusaha yang soleh, jadi direktur yang soleh, ya. Jadi apapun, jadi pemain bola pun yang soleh. Artinya pemain bola yang soleh itu yang selalu taat di dalam melaksanakan agamanya. Walaupun mau main bola tetap sholat. Walaupun mau olahraga tetap sholat. Jangan sampai seorang pemain bola mau sholat, mau main bola nggak sholat. Kita kan sering tahu ya anak-anak ini, terutama yang laki-laki. Ya, mau main bola, mau lihat bola, mau bonek, mau lihat pemain Persibaya main dibelani tidak sholat asar, berangkat jam setengah 3, nyampe di stadion jam 4 wis nggak sholat maghrib nggak sholat isya. Nah, di jalan nyampe rumah sudah capek wis blas. Jadi kalau ada bonek nggak sholat mulai asar maghrib isya itu catatan sip malaikat. Malaikat gimana sholatnya? Oh sak paket gosong maksudnya, ya kan? Nggak ada catatannya. Nah ini naudzubillah min dalik, jangan sampai seperti itu. Jadi apapun, jadi eh, yang soleh. Nah sekarang apa sih soleh itu? Ya, secara sebelum membahas soleh, kita bahas dulu cita-cita ya. Apa sih cita-cita itu? Nah, mungkin anak-anak bisa baca ya yang saya blog ini. Apa artinya cita-cita itu? Ya, cita-cita menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya cita-cita adalah atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Ya ini, yang selalu ada dalam pikiran. Makanya ketika anak kecil ditanya, Dek besok jadi apa? Jadi polisi. Nah, maka yang ada di dalam benaknya itu polisi adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia di dalam alam bawah sadarnya. Ya. Jadi selalu ada dalam pikiran berkeinginan sungguh-sungguh. Nah,
Jadi cita-cita itu adalah satu keinginan yang diiringi dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kepengen jadi polisi, tapi setiap hari ndak belajar disiplin, ya. Kemudian ndak pernah olahraga untuk memperkuat badannya, ya. Itu namanya saja ngimpi, ya. Anak-anak kepengen jadi direktur, tapi tidur saja. Ya, itu sama dengan ngimpi, ya. Anak-anak kepengen jadi profesor, tapi suruh ngerjakan tugas males, ya. Suruh ngerjakan apa namanya PR-nya males, enggak mau belajar. Ya, ini mau jadi profesor dari mana? Ya, kalau belajar enggak mau. Itu cita-cita. Arti dari cita-cita yaitu keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran. Kemudian soleh. Nah, tadi sempat kita sebut anak yang soleh adalah cita-cita yang tertinggi. Soleh itu baik anak-anak. Jadi kalau semua itu didasari dengan kebaikan, insya Allah baik semuanya. Nah, anak yang soleh berarti anak yang baik. Nah, di antara ciri dari anak yang baik adalah ya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu apa sih? Taat itu patuh, tidak mokong, nurut, tidak protes. Itu taat. Kemudian jujur. Kemudian berikutnya hormat kepada orang tua. Ya, hormat kepada orang tua. Terus hormat dan patuh kepada guru. Nah, di samping itu tidak lupa juga setia kepada kawan, setia kepada teman, dan menghargai sesama teman. Itu ciri dari anak yang soleh. Oke, sekarang kita kupas yang pertama. Orang yang soleh itu tandanya orang yang jujur. Ya, nah, jujur sendiri dibagi banyak ini ya. Pertama, jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu taat kepada perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Anak-anak kalau sholat subuh 2 rakaat walaupun ngantuk, ya kepalanya berat, keteke wantep, ya motonya ini sepet koyo anak lime. Tapi kalau sholat subuh pernah nggak korupsi 1 rakaat? Nggak pernah kan? Jadi kalau sholat subuh 2 rakaat ya tetap 2 rakaat walaupun ngantuk-ngantuk titik. Ya. Itu namanya jujur kepada Allah. Sholat duhur juga demikian. Sholat duhur walaupun tidak ada yang lihat, walaupun tidak ada yang nemenin, tetap sholat duhurnya 4. Pernah nggak anak-anak sholat duhur, kalau sing delok kemudian sholat loro ae? Pernah nggak? Kalau seperti itu berarti tidak jujur kepada Allah. Jadi jujur kepada Allah itu selalu taat dimanapun dan kapanpun ada yang lihat atau tidak, tetap kita jujur. Berikutnya jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri itu artinya eh, jujur apa namanya, mengakui kemampuan diri sendiri. Kemampuannya sampai di mana ya itu, nggak usah neko-neko. Nah, ada juga mungkin kita ya, anak-anak tidak jujur kepada diri sendiri ketika apa namanya ulangan pamannya, ketika UTS dulu kalau waktu masih masuk di sekolah, ketika tidak bisa bagaimana? Ya nama setan pasti pasti goda ya. Wah kamu ini tidak bisa ini, bengi lupa gak buka halaman iku. Wes nyontoh ae lah. Ini namanya tidak jujur kepada diri sendiri. Delek kerpean ae, takok konco ae. Ya. Jadi namanya perilaku tidak jujur kepada diri sendiri. Nah, berikutnya jujur kepada orang lain. Nah ini yang sering terjadi. Jujur kepada orang lain artinya selalu menepati janji dan ngomong yang pas atau yang tepat, tidak nambahi, tidak ngurangi kepada orang lain. Anak-anak ngomongkan, nah, kalau ada berita begini ya, tidak usah nambahi, tidak usah ngurangi. Pun juga demikian kalau berjanji. Ya, berjanji juga demikian. Berjanji harus ditepati. Kalau kamu janjian sama temanmu ketemuan di taman pamannya jam 9, nah, kamu datang jam 9. Jangan sampai kamu janjinya jam 9, tahu-tahu datangmu jam 10. Nah, ini namanya tidak menepati janji. Berikutnya untuk hormat ya. Jadi ciri dari anak yang soleh selain jujur yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini ada foto, ada gambar seorang anak yang mau berangkat sekolah, ya bersalaman dengan orang tuanya. Nah, ketika di sekolah juga bersalaman dengan gurunya, tapi sekarang tidak boleh salaman ya, cukup salaman dari jauh ya. Karena ini gambarnya waktu belum pandemi dulu ya. Jadi saliman kepada bapak ibu gurunya. Ini termasuk
bagian dari hormat kepada guru, ya. Hormat kepada orang tua dan guru. Baik, sekarang hormat orang tua dulu. Anak-anak, orang tua kita adalah orang yang telah mengandung kita. Jadi orang tua kita, ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Kemudian tidak hanya mengandung, melahirkan. Taruhannya tidak hanya uang, tapi taruhannya juga nyawa. Ketika seorang ibu gagal di dalam persalinan atau di dalam melahirkan, maka ya bablas, ya kan gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan dengan ibu, dengan mama atau bunda kalian yang telah melahirkan kalian sudah capek 9 bulan, kemudian melahirkan dengan susah payah, taruhannya nyawa, ditambahi lagi begitu lahir, ya mengasuh, ya mengasuh kalian, gendong, mimii, ngasih makan, wayahe ngompol juga ganti pempes, ya kan? Waktu cuci-cuci bajunya kotor ya yang nyuci, belum lagi nanti nyetelika, ngasih makan, bersih-bersih rumah. Seabrek urusannya mama, urusannya bunda, urusannya ibu ya. Itu jangan sampai anak-anak menjadi anak yang tidak hormat kepada ibunya. Kemudian juga tidak kalah hormatnya, kita juga hormat kepada ayah. Kenapa? Ayah adalah seorang yang sudah bertanggung jawab atas diri kita. Anak-anak, ayah kita berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang lembur sampai pulang malam, itu nyarikan siapa? Tidak nyarikan siapa-siapa. Bekerja banting tulang segitu keras itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anak-anak semuanya. Maka sangat disayangkan kalau ada anak sudah tahu ayahnya capek, ayahnya pegel, kemudian nyampe di rumah belum copot sepatu, sudah meronta-ronta minta apa? Ya, minta jajan, minta paketan. Ya, bagaimana yang baik, Pak? Wong paketan entek. Ya, oke lah, umpamanya paketanmu habis ketika ayahmu datang, tolong jangan apa ya, jangan bikin susah dulu. Ayah kita kalau pulang dari kantor, apalagi perjalanannya jauh, mungkin dia pasti capek pertama. Kedua pusing. Mungkin tadi kerjaannya di kantor ya numpuk, kemudian belum lagi di jalan macet. Nah, tolong kasih jeda. Ya, jadi ketika ayahmu sudah cuci kaki, sudah duduk nyantai, mungkin 10 sampai 15 menit baru ngomong. Ya, paketannya entek, mau garap soal belum bisa. Nah, baru ngomong. Jangan belum copot sepatu, baru jagang sepeda. Jangan jangan salahkan ayahmu kalau ayahmu marah, ya kan? Nah, ini trik ya. Bagaimana seorang anak bersikap kepada ayahnya yang mungkin anak-anak butuh sih. Butuh paketan nang garap nang wis kan begitu ya. Tapi ketika ayahnya masih datangnya mungkin sore capek, anak-anak harus tahu diri. Nah, lebih bagus lagi kalau anak-anak lebih lebih apa? Lebih bersikap apa? Mengerti perasaan ayah. Oh iya, Rek. Ayah itu capek, ayah itu pegel. Nah, kalau anak yang tahu diri pasti nawarin, ya sampai capek, tak pijitin ya. Nah, pernah nggak anak-anak nawarin gitu ke orang tuanya atau ke ibunya yang mungkin juga ibunya kerja? Pernah nggak anak nawarin gitu? Bu, tak pijeti yo, sampean kok ketoke capek. Pernah nggak anak-anak nawar itu? Nggak pernah. Paling jaluk jajan bendino ya. Nggak pernah nawari gitu. Mah, sampean ketoke kok capek, tak pijitin ya. Loh itu loh, belum sampai dipijitin loh, capeknya mamamu sudah hilang. Belum sampai dipijitin, dengarkan omongan kamu seperti itu loh. Ma, tak pijitin ya. Itu loh, wis capeknya hilang. Kenapa? Saking senengnya mendengarkan kata-kata anaknya yang kok perhatian banget sama dirinya. Kan begitu ya. Belum sampai dipijitin loh, pegelnya udah hilang. Kenapa? Anakku rek perhatian banget sama aku. Coba nanti kalau ayahnya nyampe kerja di rumah, coba tawarin seperti itu. Besok lah ditambahi sangunya. Ya, ya itu. Jadi anak-anak jangan menuntut terus. Arang-arang itu perhatian dikit dong sama ayahnya. Jangan kalau diminta, Dek, ayah cuapek, Dek, pijitin po. Nah, itu telat sampean, telat.
Ngapain orang tua sampai minta-minta? Mbok ya tahu diri, oh kelihatannya ayahku kok capek, tak pijitin ya, begitu. Sekali tempo seperti itu. Jangan nunggu diminta. Wong sampean dikasih makan, dikasih sangu, dikasih apa-apa, ya nggak pakai minta kok kamu ya kan? Tiap hari dilayanin semuanya kan? Pakai minta, enggak pakai. Orang tuamu udah ngerti kebutuhan kamu. Cuman kitanya, anaknya kadang-kadang kurang ngerti ketika ada orang tuanya capek, mbok ya oh arang-arang itu, ya tak pijitin ya, kan gitu ya. Nah, coba nanti dipraktekkan. Gitu ya. Berikutnya, kepada Bapak Ibu guru. Setelah orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Mohon maaf anak-anak, Bapak Ibu guru tidak minta dihormatin. Bapak Ibu guru tidak minta dihormatin kayak kayak apa ya? Kayak pejabat, enggak. Tidak ada guru yang gila hormat, tapi sudah sepantasnya seorang murid itu menghormati guru. Kenapa anak-anak? Katanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu malah ekstrim, artinya malah lebih keras lagi. Saya itu umpamanya dijadikan budak seorang guru yang hanya mengajarkan satu huruf saja, mengajarkan satu huruf. Saya itu mau akan menjadi budaknya. Budak itu buruh nggak dibayari loh ya. Kalau buruh itu masih dibayari, pembantu masih dibayari. Kalau budak nggak dibayari. Jadi Ali pernah berkata, aku siap untuk menjadi budaknya orang yang telah mengajari saya walaupun satu huruf. Dan saya akan bayar satu huruf itu 100 dirham. Coba, pernah anak-anak bayar gurunya 100 dirham? Ya, enggak, saya kira Bapak Ibu guru tidak minta itu. Cukup anak-anak patuh, cukup anak-anak taat, cukup anak-anak kalau dikasih apa? Tugas ya, cepat mengumpulkan. Itu satu bentuk kepatuhan yang sudah lebih dari cukup. Makanya anak-anak, kenapa sih kita harus patuh kepada Bapak Ibu guru? Kenapa? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Anak-anak, saya yakin ayah ibu kalian ketika anak-anak dulu kelas 1 pasti memasrahkan ke bapak ibu guru yang di kelas 1, ya kan? Itu sebagai simbol bahwasanya ayahnya itu sudah mengamanai, ibumu, orang tuamu sudah mengamanahkan untuk pendidikan anaknya ke sekolah. Jadi secara tidak langsung ayahmu itu ngomong gini, Pak, aku titip anakku ya. Saiki gak iso opo-opo. Menenek kelas 6 kudu iso apa-apa lho Pak. Bahasanya kan gitu, walaupun enggak ngomong seperti itu. Tapi paling tidak orang tua kan nitipkan anak ke sekolah itu awal kelas 1 paling iso moco titik-titik ngitung yo enggak akeh. Tapi begitu kelas 6 anaknya bacanya lancar, ngitungnya pinter, pengetahuannya banyak. Itu sedikit banyak juga jasa dari guru yang sudah dititipi sama orang tuamu. Otomatis ketika anak-anak nanti masuk di sekolah, ketemu sama bapak ibu guru di sekolah, itulah orang tuamu yang ada di sekolah yang harus juga kalian hormati. Oke, berikutnya anak-anak, hormat kepada guru, ya selain berbicara dengan sikap santun, berbahasa baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih pintar. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak ya mohon maaf, apalagi anak-anak nanti sudah SMP, SMA sudah pinter, komputerannya pinter, main HP pinter, pengetahuannya banyak lewat Mbak Google tapi ya. Nah, tahu-tahu gurunya menerangkan salah, kemudian langsung Pak, itu salah, sampai nerangno. Nah, ini bahasa yang sangat-sangat tidak sopan. Duh, masa enggak boleh Pak? Kalau benerkan guru memang salah kok. Nah, oke lah gurumu mungkin kurang pas, kurang kurang benar mungkin ya, ada yang lupa. Tapi bahasa kita tidak boleh langsung langsung nunjuk seperti itu. Bahasanya gimana yang sopan? Pak, Bu, itu tulisan Bu Guru di papan tulis nggak salah ta? Nah, apa nggak salah ya? Gitu bahasanya ya. Apa nggak salah ya yang ditulis itu? Apa nggak salah ta yang diomongkan Bu Guru tadi? Bahasanya seperti itu. Halus kan? Enak juga didengar. Nggak salah ta? Bukan terus kemudian mentang-mentang kamu benar-benar tahu umpamanya baca di internet umpamanya, terus gurunya nggak pas langsung ngomongnya naik tensinya. Guru, itu salah. Lah, Bu Guru, Pak Guru itu salah. Ini kurang kurang sopan. Jadi bahasanya Pak Guru, Guru itu yang di papan tulis nggak salah ta itu. Nah, saya yakin guru kalau diomongin seperti itu senang, bukan bukan benci malah senang. Oh iya ta, oh iya iya ya, begitu kan? Pasti senang gurunya kalau diingatkan. Berarti muridnya lebih pinter kan begitu.
Dan guru pun insya Allah enggak akan tersinggung dengan kata-kata seperti itu. Ya. Oke, setelah kita hormat sama orang tua, hormat sama guru, jangan lupa ya di lingkungan kita ada juga teman ya, ada sahabat, ada tetangga, ada siapapun saja yang di sekitar kita, termasuk teman-teman kita dan teman-teman kita banyak macamnya. Ada yang sesama agama Islam, ada yang di luar agama Islam. Ya, itu harus kita hormati. Kalau sesama Islam mungkin ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, ya kan? Ada yang kalau sholat tarawihnya 8, ada yang sholat tarawihnya 20. Nah, itu yang betul yang mana Pak? Betul semuanya. Tidak perlu mengolok-olok. Oh, itu apa kon pakai kunut itu gak main. Nah, ada yang juga begitu. Ada yang ngelok no. Nggak pakai kunut. Ah, kamu itu apa? Nggak pakai kunut. Yang betul itu pakai kunut. Tidak usah ngolokkan seperti itu ya. Menghargai pendirian orang lain. Nah, ini. Berikutnya menghargai keyakinan orang lain. Nah, di antara temanmu atau tetanggamu ada juga kan yang beragama mungkin agama Kristen, agama Hindu, Buddha ataupun Konghucu ya, agama Katolik dan lain sebagainya. Nah, pasti itu ada di antara tetangga atau teman kalian. Nah, kita juga harus menghargai keyakinan orang lain. Pak, saya pernah dikasih hadiah sama teman saya yang Kristen waktu Natalan. Boleh tak? Boleh. Boleh saya makan Pak coklatnya? Boleh. Ya. Yang tidak boleh itu kalau kamu diajak nang gereja kebaktian nyanyi bareng-bareng waktu kebaktian itu yang tidak boleh. Kalau kamu dikasih jajan nggak masalah ya. Pak Zainul dulu waktu di pondok itu tiap Natalan pasti nak dapat parselan itu besar tinggi gitu ya. Terus dapat gula, dapat dapat beras satu gelangsing waktu di pondok dulu. Ya ya dikasih sih, dikasih waktu Natalan. Cuman ya enggak pernah sih kita terus diajak nang gereja atau disuruh-suruh masuk agamanya dia, enggak pernah. Ya cuman gitu aja dikasih. Apa boleh kalau seperti itu boleh, itu hadiah. Hadiah itu pemberian dari siapapun boleh kita terima. Oke. Baik anak-anak, kemudian berikutnya menghargai pendapat orang lain. Nah, ini menghargai pendapat orang lain. Ketika anak-anak mengerjakan tugas kelompok, umpamanya dulu ketika kelas 2 atau ya, kelas 2 atau kelas 3 ya, dikasih kerjaan kelompok sama Bapak Ibu gurunya. Nah, ayo kelompokan bareng. Nah, begitu kamu ngerjakan, umpamanya menggambar, umpamanya atau bikin apa, keterampilan apa. Nah, itu kita tidak boleh maksakan kehendak. Oh enak iki nggak cat cat biru ae, ojo cat hijau ae, hijau pokoknya kaulan gak hijau lah. Ini tidak boleh memaksakan kehendak. Harus bareng-bareng dirapatkan. Enaknya gimana? Oh enak iki ae gampang, hemat, nggak entek-entek biaya. Nah, boleh. Jadi kalau kamu usul ndak boleh kemudian memaksa, ndak boleh kemudian langsung kepingin diikuti oleh temannya semuanya tidak boleh ya. Jadi ngomongnya yang sopan tidak boleh menyakiti perasaan orang lain, tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Baik anak-anakku semuanya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Zainul ya tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Cita-cita tadi apa anak-anak? Keinginan atau kehendak yang selalu dalam pikiran. Keinginan yang sungguh-sungguh. Soleh artinya baik. Ciri anak yang soleh yaitu apa tadi? Jujur, kemudian menghormati orang tua dan guru, ya. Kemudian yang ketiga adalah menghargai orang lain, teman, ya, atau tetangga dan lain sebagainya. Jadi ada tiga, jujur, menghormati orang tua dan guru, dan menghargai orang lain. Diingat, jangan sampai lupa. Insya Allah nanti setelah ini akan saya share untuk link ulangan hariannya langsung ya, karena besok minggu depan sudah ulangan, sudah UTS ya, sudah PTS. Maka hari ini saya mohon anak-anak untuk mengerjakan PTS, ulangan harian untuk bab 3 atau pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya tutup. Bina, Fakira, Raffi, Zaki. Zaki enggak nongol-nongol ya? Tidur tak? Zaki, monitor Zaki. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, dicukupkan Pak Zainul sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan bacaan wal asri ya. Coba dinyalakan mic-nya semuanya. Mic-nya dinyalakan.
Ya, kita baca wal asri bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Shadaqallahul adzim. Oke, Nana, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah hampir setengah jam kita bertemu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Pak Zainul Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan kelas.